Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Agamukti, mahasiswa Ilmu Hukum kelas B Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, angkatan 2019, kelas sore. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang saya buat tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara dari Bapak Roni Sulistianto Luhugai SHMKN, yaitu tentang pembangunan pemerintah ideal ditinjau dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah atau law is governmental social control, sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antara warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum administrasi negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Untuk yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat. Yang selanjutnya adalah sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu agar berlaku umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintahan dapat mempertahankannya. Selanjutnya ada asas hukum administrasi negara yang meliputi asas yuriditas, asas legalitas, dan asas direksi. Untuk yang kedua ada ruang lingkup administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administratieve memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut. A. Hukum tata negara atau staatsrecht meliputi yang pertama pemerintahan atau bastur, yang dua peradilan atau rechtoprak, yang ketiga polisi atau politi, yang keempat peraturan undang-undang atau regeling. Untuk poin B ada hukum perdata atau bergelik. Yang poin C ada hukum pidana atau strafrecht. Poin D ada hukum administrasi negara atau administratif recht yang meliputi poin pertama ada hukum pemerintahan, ada hukum pemerintah atau basturrecht. Yang kedua ada hukum peradilan yang meliputi hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum peradilan administrasi negara. Dan untuk poin ketiga ada hukum kepolisian, hukum proses perundang-undangan atau legal recht. Untuk selanjutnya ada subjek dan objek hukum administrasi negara. Untuk objek hukum administrasi negara, kajian hukum administrasi negara mencakup dua aspek, yaitu aspek yang luas dan sempit. Kedua aspek itu melihat hukum administrasi negara dan fokus perhatian yakni objek penelitiannya. Hukum administrasi negara terbagi dalam dua pengertian, yaitu hukum administrasi negara heteronom adalah
semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum administrasi negara yang merupakan bagian dari hukum tata negara. Yang kedua ada hukum administrasi negara otonom, adalah aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak ataupun aturan yang bersifat dua pihak, atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh administrasi negara. Poin B ada subjek hukum administrasi negara. Untuk subjek hukum administrasi negara ada hukum subjektif, selalu ada bersama dengan hukum subjektif. Dikatakan objektif oleh karena melihat tujuan dari hukum itu sendiri, sedangkan subjektif bila aturan hukum itu tersendiri dikatakan, bila aturan hukum itu dikaitkan dengan subjek tertentu. Jika tujuan hukum ditujukan kepada setiap orang yang berkepentingan dan memberikan hak jaminan perlindungan, maka dalam kaitan dengan objek tertentu adalah terletak pada hak yang diberikan oleh norma hukum itu. Untuk selanjutnya ada sebab tentang pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintah dapat diartikan pula sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Dalam menjalankan administrasi kenegaraan, peran pemerintah memberikan pelayanan publik yang menuju kepada kesejahteraan rakyat, memerlukan asas-asas pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut prinsip penyelenggaraan negara yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi ada asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Komitmen moral pemerintah merupakan paradigma kekuasaan menjadi paradigma pelayanan publik, dan adanya tata pemerintahan yang baik atau good governance menjadi prasyarat yang penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat karena akan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sebagai konstituen politik dan lingkungan pelayanan birokrasi. Selanjutnya ada pembahasan dari saya tentang hukum administrasi negara, menjelaskan peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Dalam hukum administrasi negara yang menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu tersendiri. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Dalam menjalankan administrasi kenegaraan, peran pemerintah memberikan pelayanan publik yang menuju kepada kesejahteraan rakyat, memerlukan asas-asas pemerintahan yang baik atau good governance. Bentuk asas pemerintahan yang baik itu belum pernah dirumuskan secara lebih terinci. Istilah tersebut mungkin baru ditemukan dalam Inpres nomor 15 tahun 1983 dengan menggunakan istilah sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai aparatur negara yang bersih dan berdaya guna. Ini berarti asas umum pemerintahan yang baik belum mempunyai kekuatan
yuridis, formal, dan merupakan bentuk hukum yang tidak tertulis sehingga dalam pelaksanaan masih belum tertata rapi. Asas pemerintahan yang baik atau good governance dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut prinsip penyelenggaraan negara yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan golongan dan rahasia negara, asas proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya akan menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan uraian di atas dinyatakan bahwa agar membangun pemerintahan yang baik dan ideal ditinjau dari hukum administrasi negara harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas itu sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih materi yang saya buat secara garis besar seperti itu. Untuk lebih jelas atau lebih terperincinya bisa disimak di makalah yang sudah saya buat. Sekian dari saya. Banyak salah kata ataupun salah pengucapan dalam presentasi saya kali ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.